atau Kitab Negara Kertagama? Ataukah Kitab Negara Kertagama karangan Putra Panca? Nah, untuk Kak Yuli, kira-kira untuk soal nomor 1 itu jawabannya apa? Ya, coba tulis saja di kolom chat. Kayaknya. Ya, tadi Kak Yuli jawab A ya, Kitab Sutasoma karangan Sultan Tular. Oke, jadi sebenarnya ingin saya jelaskan dulu perbedaannya ya. Semenjak Kerajaan Majapahit hadir di abad khususnya di masa kejayaannya di abad ke-13 hingga abad ke-14, itu sebenarnya ada beberapa kitab yang terkenal. Nah, tetapi yang paling yang paling familiar untuk kita kenali itu ada 2 kitab ya. Yang pertama itu adalah Kitab Sutasoma karangan Putan Tular, dan yang kedua itu adalah Kitab Negara Kertagama karangan Putra Panca. Nah, sebenarnya untuk kedua kitab ini sebenarnya sama-sama kedua kitab ini itu terdapat nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya yang diambil atau diadopsi untuk menghadirkan Pancasila yang ada sekarang. Tetapi bedanya adalah kalau secara tertulis itu dia diambil di Kitab Negara Kertagama karangan Putra Panca ya. Nah, sedangkan untuk yang tersiratnya itu ada di Kitab Sutasoma karangan Putan Tular. Dan apabila kita kembali lagi ke soalnya di situ dia menanyakan ada kitab tulisan pujangga. Nah, kitab tulisan pujangga yang dimaksud itu sebenarnya jawabannya adalah error ya. Kitab Negara Kertagama karangan Putra Panca. Nah, untuk perbedaan lagi antara kitab Sutasoma dan kitab Negara Kertagama, kalau kitab yang pertama hadir, siapakah yang lebih duluan hadir? Yang lebih duluan hadir itu adalah Kitab Negara Kertagama. Karena Kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca itu dia hadir di abad 13 ya, abad 13 khususnya di tahun sekitar tahun 1365 Masehi. Nah, untuk Kitab Negara Kertagama karangan Putra Panca itu dia lebih menceritakan tentang kejayaan-kejayaan yang ada di masa kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Khususnya pada era kepemimpinan Hayam Wuruk ya. Kemudian terkait mekanisme bagaimana caranya menjalankan sistem kerajaan, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas kerajaan, sistem-sistem yang berlaku di kerajaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, itu semua tertuang di dalam Kitab Negara Kertagama karangan Putra Panca. Nah, itulah sebenarnya kalau kita tinjau lagi secara filosofis, sebenarnya inilah yang menjadikan alasan bahwa memang Pancasila itu dia sudah ada jauh sebelum Indonesia itu merdeka. Mengapa? Karena nilai-nilai yang terkandung di Pancasila yang telah diadopsi saat ini itu dia sebenarnya diambil dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat pada zaman dahulu, yakni di zaman Kerajaan Majapahit. Nah, itu ya kalau Kitab Negara Kertagama. Kalau Kitab Sutasoma karangan Putan Tular itu dia baru ada nanti di di abad 14 Masehi, di zaman Kerajaan Majapahit juga masih dalam pemerintahannya Hayam Wuruk pada saat itu. Nah, untuk latar belakang lahirnya Kitab Sutasoma, di dalamnya itu mengandung tulisan atau mengandung makna bahwa sebenarnya di Kerajaan Majapahit itu hidup 2 agama besar yang saling menjunjung tinggi yang namanya toleransi dan saling berdampingan. Ada namanya di Kerajaan Majapahit pada saat itu hidup berdampingan umat Hindu, masyarakat umat Hindu khususnya Hindu Siwa yang berdampingan hidup dengan umat Buddha atau nama lainnya itu Buddha Trantayana. Nah, ceritanya Empu Tan Tular itu dia adalah salah satu penganut agama Buddha Trantayana namanya. Kemudian Empu Tan Tular di sini sadar bahwa
di tengah masyarakat yang majemuk, mereka itu dapat hidup berdampingan antara umat Hindu dengan umat Buddha. Kemudian dari situlah ini emputan tular maksudnya saya, itu dia menginisiasi untuk menuliskan kitab Sutasoma ini di abad ke-14. Nah, sebenarnya untuk ketika ada pertanyaan kalau misalnya Pancasila itu dia terkandung di negara Kertagama, terus Sutasoma itu apa dong? Nah, kalau Sutasoma itu dia lebih ke Bhinneka Tunggal Ika nanti. Jadi nanti kalau misalnya kakak-kakak semua dapatkan soal di mana kan sebenarnya kata Bhinneka Tunggal Ika itu atau asal muasal Bhinneka Tunggal Ika itu, ya jawabannya baru kitab Sutasoma karangan Putan Tular. Tetapi kalau soalnya dia berkata tulisan Pujangga Indonesia masa lalu, artinya kita berbicara secara tekstual atau tertulisnya itu Pancasila ada di mana, ya itu ada di kitab Negara Kertagama karangan Puprapanca kayak gitu. Dan saya simpulkan kembali, negara Kertagama yang diceritakan di situ adalah kejayaan dan sistem kerajaan Majapahit khususnya di abad ke-13, khususnya di tahun 1365. Sedangkan kalau kitab Sutasoma itu dia lebih berbicara tentang toleransi atau kehidupan yang berdampingan antara umat Hindu khususnya Hindu Shiva dengan umat Buddha Trantayana, yang mana Putan Tular sendiri itu dia adalah penganut agama Buddha yang merasa bersyukur pada saat itu karena dapat berhidup berdampingan dengan masyarakat Hindu di tengah kejayaan kerajaan Majapahit, ya. Oke, jadi jawabannya nomor 1 itu adalah error. Nah, untuk pembahasannya saya tulis di bawah ini. Ya sudah, segitu saja. Oke, untuk pembahasannya yang pertama, Pancasila. Kan Pancasila itu dia artinya panca itu kan artinya 5, sila itu artinya dasar. Nah, secara tekstualnya itu ada di kitab Negara Kertagama. Nah, itu karangannya Mpu Prapanca. Ya. Nah, kemudian untuk isi dari kitab Negara Kertagama itu ya kembali lagi itu berisi tentang kejayaan dan sistem kerajaan Majapahit, ya. Di bawah kekuasaan pimpinan Hayam Wuruk. Kemudian itu ada di tahun 1365 kayak gitu, ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2, soalnya bilang rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni tahun 1945. Nah, terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Nah, selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah, nah saya rasa soal nomor 2 ini adalah soal yang sangat gampang, ya. Oke, kira-kira apa jawabannya ini untuk soal nomor 2? Ayo. Ada yang tahu? Nah, ini sebenarnya ya dari SD, dari SMP, hingga SMA ya kita selalu belajar tentang ketiga tokoh nasional ini. Saya skip dulu ya karena sudah masuk azan Isya.
Ya baik, saya lanjutkan. Sebenarnya untuk jawaban soal nomor 2 itu adalah Al-Fayal Profesor Dr. Supomo. Saya highlight dulu. Nah, sebenarnya untuk sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 proses rumusan tanggal 1 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila ya kayak gitu. Kemudian ada tiga tokoh nasional yang berperan penting dalam rapat BPUPKI ini, rapat pertama BPUPKI ini, karena mereka lah sebenarnya yang mengusulkan asas-asas atau dasar-dasar sebagai muatan materi nantinya yang akan ada di dalam Pancasila. Nah, untuk tokoh yang pertama itu ada Insinyur Soekarno ya. Jadi rumusan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu ada 5. Yang pertama itu ada nasionalisme, yang kedua itu ada internasionalisme, yang ketiga itu ada demokrasi, yang keempat itu ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir itu ada ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian disusul juga oleh Profesor Dr. Supomo yang juga mengusulkan 5 asas ya atau 5 dasar. Yang pertama itu ada persatuan, yang kedua itu ada kekeluargaan. Mr. Muhammad Yamin ya. Kalau Mr. Muhammad Yamin itu 5 hal yang diusulkan itu yang pertama dan yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima itu adalah peri kesejahteraan. Nah, dari hasil perembukan itu yang itu tadi, maka hadirlah dirumuskanlah kelima sila yang ada di dalam Pancasila ya. Jadi yang pertama itu ketuhanan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu sila pertama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kemudian dimasukkan ke dalam Piagam Jakarta ya. Tetapi karena kita sadar bahwa Indonesia itu adalah negara yang majemuk, bukan hanya satu agama yang diakui, dan ada 6 agama diakui, maka pada saat itu tupoksi dari Piagam Jakarta itu khusus untuk sila pertama Pancasila diganti dari menjalankan syariat Islam berdasarkan pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Dan ini nanti akan berhubungan juga dengan soal selanjutnya. Jadi untuk pembahasannya di sini ya, untuk pembahasannya, jadi yang pertama khusus untuk Profesor Doktor, karena dia melihat yang tetangganya yang juara itu kan dekatan. khusus untuk Profesor Doktor Supomo. Dia di sini dia belok gitu aja seru ya, makanya saya bilang gitu kayaknya mau ikut yang itu dia termasuk ke dalam satu dari 3 tokoh nasional yang merumuskan Pancasila pada sidang 1 BPUPKI. Jadi silakan kakak-kakak semua nanti catat dengan baik ya. Adapun dasar yang diajukan oleh Mr. Supomo yang pertama itu ada persatuan, dan yang kedua itu ada kekeluargaan, yang ketiga itu ada keseimbangan lahir dan duluan itu baru berdepan baru yang ada musyawarah, habis itu disambungin 2. dan yang terakhir itu ada keadilan. Sorenya itu juga makanya 12 kemarin sisanya itu dan 12. Ya, baik sekarang kita ke
Ini soalnya bilang ya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter serta disahkan sebagai undang-undang dasar 1945 terdapat masalah yang bisa mengganggu kesatuan Republik Indonesia, terutama pada alinea keempat tentang perumusan 5 asas falsafah negara Indonesia Merdeka, di mana asas pertama menyebutkan kewajiban dengan kewajiban menjalankan inkrah bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, berkat peran 4 tokoh Islam dalam pandangannya dan pendapatnya, ide asas pertama falsafah negara tersebut artinya Tuhanan yang Maha Esa. Nah, pertanyaannya adalah salah seorang dari 4 tokoh Islam tersebut adalah, nah, kira-kira apa jawabannya ini untuk soal nomor 3? Ayo, ada yang tahu? Ya. Nah, jadi sebenarnya jawaban untuk soal nomor 3 itu adalah Charlia Ki Bagus Hadi Kusumo. Ini saya highlight dulu. Nah, oke. Nah, jadi kembali lagi, selesai sidang 1 BPU PKI di tanggal 1 Juni 1945 yang juga merupakan hari lahirnya Pancasila pada saat itu. Dari situ juga masih terdapat polemik ya yang terjadi di negara kita. Nah, kenapa? Karena kan belum, sebenarnya bisa pindah Bun, cuman dia itu kan IgG reaktif, tapi dia sudah swab antigen negatif. Dia nggak bilang kalau dia sudah swab antigen. Coba tadi dia bilang kan nggak diperiksakan. Iya, langsung pindah Bun, gara-gara itulah. Piagam Jakarta, kemudian daripada itu untuk membentuk yang mewajibkan ini ya bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dari situ inilah sebenarnya yang menimbulkan polemik di negara kita pada saat itu, karena ada beberapa golongan, ada beberapa elemen yang merasa tidak setuju akan hadirnya sila pertama ini untuk dicantumkan ke dalam alinea keempat Piagam Jakarta pada saat itu. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia itu bukan merupakan negara Islam, melainkan negara bagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat 3 batang tubuh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian agama yang diakui di Indonesia itu bukan hanya agama Islam, tetapi Indonesia juga mengakui 6 agama yang lainnya, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Nah, sehingga dari sini dihadirkanlah para pemikir-pemikir Islam untuk memberikan pandangannya apakah cocok sila pertama ini itu diganti. Nah, maka dari itu terdapatlah 4 tokoh yang berperan penting, 4 tokoh Islam yang berperan penting yang juga memberikan pendapatnya pada saat itu bahwa sila pertama Pancasila yang terkandung di dalam alinea keempat Piagam Jakarta sebenarnya itu bisa diganti ya. Nah, jadi adapun 4 tokoh Islam yang dimaksud, yang pertama itu adalah Kasman Sungodimejo. Saya tuliskan di sini ya. Pembahasan 4 tokoh yang berperan penting pada perubahan Pancasila. Nah, jadi adapun tokoh ini namanya ya Singodimejo. Yang kedua itu ada Ki Bagus
Hadikusumo. Yang ketiga itu ada ini Motauku San. Kemudian ada lagi satu, saya lupa siapa lagi satu ya. Intinya ada 4 itu ya. Nanti kita bisa cari sama-sama ya. Jadi 4 tokoh Islam yang berperan penting terhadap perubahan sila pertama Pancasila ya. Ini tadi ada Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, Tuku Muhammad Hasan. Ada lagi satu orang itu. Nanti saya cari ya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini soalnya dia bilang bahwa fungsi Pancasila di negara kita adalah sebagai, nah ini sebenarnya sudah jelas ya bahwa jawabannya itu adalah ya error, semua jawaban benar. Karena ya memang kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu memang dijadikan sebagai ideologi negara ya. Mengapa dikatakan ideologi negara? Karena Pancasila itu ya bisa dikatakan bahwa dia adalah landasan tertinggi dalam kehidupan suatu negara ya, kayak gitu. Kemudian Pancasila juga dapat dijadikan sebagai dasar negara. Mengapa dijadikan sebagai dasar negara? Karena untuk contohnya saja ya, karena untuk misalnya saja untuk membentuk produk hukum yang ada di negaranya kita, semuanya itu dia harus berlandaskan kepada Pancasila ya, kayak gitu. Semuanya harus berlandaskan kepada Pancasila, dan inilah juga yang melatar belakangi bahwa Pancasila lah sebenarnya yang menjadi filosofi groundslah yang diberlakukan di dalam negaranya kita, kayak gitu. Makanya Pancasila juga dikatakan sebagai dasar negara, dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum artinya adalah ada yang namanya sumber hukum, tetapi sumber hukum itu dia ada lagi sumbernya ya, sehingga Pancasila itu juga bisa dikatakan bahwa dia sebenarnya tupoksinya atau hierarkinya itu bisa dikatakan lebih tinggi dari sumber hukum, seperti itu. Makanya ketika kita gambar apa namanya ya, hierarki atau sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia, maka sumber hukum tertinggi itu dia adalah Pancasila. Dan Pancasila juga sebenarnya yang melatar belakangi hadirnya sumber-sumber hukum tertulis lainnya seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan lain sebagainya yang menjadi cikal bakal hadirnya produk hukum yang ada di Indonesia, kayak gitu. Kemudian Pancasila juga dijadikan sebagai pegangan hidup ya. Makanya untuk soal nomor 4 jawabannya itu adalah error. Semua jawaban benar, A, B, C, dan D itu merupakan jawaban yang benar gitu ya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 5. Soalnya dia bilang Pancasila di negara kita merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Penjelasan seperti tersebut tercantum pada, kira-kira untuk kakak yang ada di sini itu ada tidak yang tahu atau yang pernah dengar secara ekspresif verbis atau secara tekstual yang menjelaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum itu terletak di TAP MPR yang mana? Jadi kalau tidak ada, langsung saja ya, jawabannya itu adalah bravo. Jadi secara ekspresif verbis atau secara tekstual yang mengemukakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, itu dia tercantum di dalam opsi bravo ya, TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Sekarang kita ke soal nomor 6. Oh iya, jadi perlu juga
sepertinya saya jelaskan di sini. Jadi segala sesuatu ya yang undang-undang itu semuanya pengaturannya itu dia berada di tangan majelis. Hanya segala sesuatu yang berkaitan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering disebut dengan TAP MPR. Misalnya saja juga saya beri contoh ya, terkait garis-garis besar haluan negara. Nah, ketika kita mau pandang lebih lanjut terkait garis-garis besar haluan negara, itu secara hierarki atau secara tupoksi pelaksanaannya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, itu dia pasti lebih tinggi dari yang namanya undang-undang kayak gitu. Karena atau alur aktivitas kehidupan bernegara itu sebenarnya sudah diatur di dalam garis-garis besar haluan negara. Sehingga ketika ada hal-hal seperti ini semuanya harus dirampungkan atau semuanya harus dihadirkan dalam bentuk ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitupun juga seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti misalnya ketika ada ketentuan yang menjabarkan tentang butir-butir Pancasila, seperti juga tadi yang mengemukakan bahwa salah satu fungsi dari Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka dia harus dihadirkan dengan baju ya atau dengan memakai baju ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP itu ya. Ini juga sebenarnya merupakan dasar sih untuk membedakan apa nanti apa perbedaan dasar dan lain sebagainya ya. Jadi nanti juga kita membedakan. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6. Soalnya itu bilang bahwa Pancasila yang benar adalah apakah alfa Pancasila ya dan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun pembukaan 1945, atau C Pancasila dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, atau D Pancasila yang lahir berdasarkan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 Undang Usaha 1950. Jawabannya ini untuk soal nomor 6. Ini ya seperti juga yang pernah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya, bahwa untuk menjawab soal-soal TWK itu biasanya ada lebih dari satu opsi yang merupakan jawaban yang benar, sehingga harus kita tentukan satu opsi yang itu ya. Seperti misalnya ini antara Bravo dengan Charlie dengan Alpha. Itu bisa dikatakan sebagai delta juga ya. Itu bisa dikatakan sebagai Pancasila yang benar. Mengapa? Ya karena bisa kita lihat bahwa berdasarkan sejarahnya Pancasila memang dirumuskan ya, sila-silanya memang dirumuskan di sidang pertama BPUPKI per tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Maka delta itu bisa menjadi jawaban yang benar. Kemudian setelah itu untuk mengetahui bahwa ada Pancasila, maka secara tekstualnya itu Pancasila itu diletakkan di dalam Piagam Jakarta. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa opsi Charlie benar. Dan kemudian Piagam Jakarta lah sebenarnya yang diadopsi untuk dijadikan sebagai teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka bisa juga dikatakan bahwa jawaban Bravo juga adalah jawaban yang benar. Nah, tetapi yang bisa disimpulkan bahwa antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta, jawaban yang paling benar itu adalah Alpha, yakni Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun objektif ilmiah. Jadi saya akan jelaskan satu persatu mengapa Alpha
itu bisa dikatakan sebagai pilihan yang paling benar untuk menjadi jawaban soal nomor 6 ya. Nah, untuk BPUPKI ya, bunyi sila pertama Pancasila itu masih ada frasa kewajiban bagi kewajiban berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang sekarang hal tersebut sudah berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga ketika kita mengatakan bahwa Pancasila yang benar adalah Pancasila pasca sidang pertama BPUPKI, itu masih belum tepat ya, karena kembali lagi ingat ada pergantian terhadap bunyi sila pertama. Kemudian ketika kita lihat opsi Charlie berdasarkan Jakarta Charter benar, tetapi kembali lagi bahwa secara ekspresif verbis atau secara tekstual Jakarta Charter ini sebenarnya diadopsi atau Jakarta Charter ini sebenarnya dijadikan sebagai teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, sehingga ketika kita mau bandingkan yang mana yang paling benar, apakah Jakarta Charter atau di teks pembukaan, maka yang lebih tepat untuk kita pilih adalah di teks pembukaan. Nah, kemudian ketika kita bandingkan apakah yang benar itu di teks pembukaan ataukah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional dan lain sebagainya, itu lebih tepat ketika kita pilih alfa. Mengapa kita pilih alfa? Karena ketika kita berbicara mengenai benar tidaknya secara filosofis dulu atau kajian secara filsafatis dulu, yang mana dari sini bisa kita simpulkan bahwa Pancasila yang berada di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar itu hanya merupakan Pancasila yang hadir dalam bentuk tertulis, yang hanya menyajikan kelima sila yang ada di dalam, khususnya yang ada di dalam alinea keempat teks pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kan kalau secara marwah, secara nilai luhur, secara tertulis, secara pengamalan dan lain sebagainya, itu semua sudah sudah dirangkum atau sudah diwadahi oleh jawaban opsi A, yakni Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan, yang artinya ini berkaitan dengan Pancasila berdasarkan pengamalannya, penghayatannya, dan penerapannya atau pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini juga ada bahasa yang mengatakan yuridis konstitusional ya. Nah, kembali lagi, ketika kita berbicara terkait yuridis konstitusional, itu artinya sama halnya ketika kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat normatif. Nah, ketika kita berbicara mengenai hal-hal yang bersifat normatif, berarti sama halnya ketika kita berbicara mengenai ketentuan. Nah, bukankah Pancasila itu secara normatif atau secara tertulis atau secara konstitusional itu memang sudah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian secara normatifnya juga Pancasila juga dikatakan bisa dari kehadiran, maksudnya saya dari kehadiran Pancasila di teks pembukaan Undang-Undang Dasar, maka Pancasila juga dapat dijadikan sebagai landasan yuridis atau landasan konstitusional untuk menghadirkan ketentuan-ketentuan atau produk-produk hukum lainnya. Nah, seperti itu. Dan Pancasila juga di sini juga bisa diartikan sebagai objektif ilmiah, artinya kembali lagi bahwa memang pada dasarnya Pancasila adalah pandangan hidup, pedoman hidup, sehingga untuk memberikan nalar terhadap Pancasila atau melakukan implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila, maksudnya saya itu harus dilakukan secara objektif ya, kayak gitu. Harus memang dilakukan secara objektif. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah alfa, karena itu sudah mencakup secara keseluruhan dari jawaban baik itu opsi Bravo, Charlie dan juga Delta, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 soalnya adalah berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan. Kira-kira teori kedaulatan apa yang dianut sama Indonesia di sini? Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila.
Ya, sebenarnya untuk jawaban soal nomor 7 itu sederhana ya, jawabannya itu adalah delta, yakni teori kedaulatan rakyat. Nah, jadi untuk teori kedaulatan sendiri yang dikenal secara universal, saya berikan dulu pembahasan di sini ya. Untuk teori kedaulatan, di seluruh dunia itu ada beberapa teori kedaulatan yang berlaku dan setiap negara juga menganut teori kedaulatan yang berbeda-beda. Ada yang namanya teori kedaulatan Tuhan, ada namanya teori kedaulatan raja, ada namanya teori kedaulatan negara, ada namanya teori kedaulatan hukum, dan ada yang namanya teori kedaulatan rakyat. Jadi sebelum masuk ke apa itu teori kedaulatan rakyat, saya pribadi akan menjelaskan terlebih dahulu terkait teori kedaulatan. Yang pertama, teori negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan menganggap bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Tuhan, ya. Dan biasanya negara-negara yang menganut ada teori kedaulatan Tuhan, itu merupakan negara-negara yang menjadikan kitab suci atau nilai-nilai keagamaan sebagai hukum tertinggi yang berlaku di negaranya. Contoh kecilnya saja itu adalah Vatikan, ya. Jadi Vatikan itu dia adalah contoh negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Karena kembali lagi yang kita ketahui bersama di Vatikan itu ada yang dikenal yang namanya Paus. Nah, Paus bagi orang-orang Vatikan atau orang-orang Katolik Roma, dia dianggap sebagai perpanjangan tangan antara Tuhan dengan manusia, kayak gitu ya. Jadi Paus itu dia juga dianggap sebagai perwakilan dari Tuhan, kayak gitu. Sama halnya juga dengan apa namanya ya kembali lagi bahwa ketika ada negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sebagai hukum tertinggi yang berlaku di negaranya, dan ketika juga ada negara yang menjadikan kitab suci sebagai landasan konstitusinya misalnya atau hukum tertinggi di negaranya misalnya, sudah dapat kita cap bahwa negara tersebut adalah negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, itu adalah teori kedaulatan raja yang mengandung arti bahwa pemegang kedaulatan tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara itu adalah raja, ya. Kayak gitu. Pemegang kedaulatan tertinggi itu adalah raja. Biasanya negara yang menganut teori kedaulatan raja itu adalah negara-negara yang menganut sistem yang memiliki bentuk negara monarki murni, baik itu monarki absolut maupun monarki konstitusional. Dan karakteristik dari negara ini apabila suatu negara menjunjung tinggi yang namanya kehadiran seorang raja atau yang menganggap bahwa kekuasaan tertinggi di negara itu berada di tangan raja, sehingga hukum tertinggi itu berdasarkan apa yang diperintahkan atau yang diusulkan oleh raja. Raja dianggap sebagai simbol negara yang betul-betul memiliki kasta tersendiri. Raja dianggap memiliki kekuatan yang dapat memberikan pengaruh secara signifikan bagi seluruh warga masyarakat. Maka bisa dikategorikan bahwa negara dengan sistem tersebut adalah negara yang menganut teori kedaulatan raja. Contohnya saja itu adalah negara Inggris dan negara-negara yang yang kepala negaranya itu Ratu Inggris. Contohnya saja Inggris dengan Australia, ya kayak gitu. Seperti juga Australia itu dia juga kepala negara dari Australia itu juga adalah Ratu Inggris, kayak gitu ya. Bukan Ratu Inggris yang ratunya Inggris, bukan, tetapi nama dari kepala negara dari Australia juga dinamakan sebagai Ratu Inggris, ya kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya teori kedaulatan negara, yang artinya kekuasaan atau kedaulatan tertinggi yang ada di suatu negara, ya negara itu sendiri, kayak gitu. Ada juga teori kedaulatan hukum, kedaulatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi di suatu negara itu diatur secara signifikan
oleh hukum yang berlaku di negara seperti itu, sehingga kadang ruang gerak setiap warga negara atau kebebasan setiap warga negara bisa dikatakan dibatasi oleh hukum. Dan kemudian kita sebagai salah satu contoh Indonesia ya adalah negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, yang mana ketika kita berkaca pada pasal 1 ayat 2, di situ dia mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu dia berada di tangan rakyat ya. Inilah juga yang yang menjadi karakteristik atau yang menjadi alasan mengapa negara kita Indonesia itu harus dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi yang namanya demokrasi, karena segala ketentuan, bukan segala ketentuan sebenarnya, ketentuan siapakah sebenarnya yang akan menjadi wakil negara atau berjalannya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, semuanya itu murni berada di tangan rakyat dan kemudian ditentukan oleh rakyat. Satu prinsip itu adalah dari rakyat. Oke, tadi ada kesalahan jaringan ya. Kembali lagi, dari rakyat artinya yang menentukan berjalannya suatu negara atau arah kebijakan atau arah kehidupan nantinya adalah rakyat, yang mana wakil-wakil rakyat juga nantinya berasal dari rakyat, kemudian makna oleh rakyat artinya segala sesuatunya terkait hal tersebut ditentukan oleh rakyat. Kemudian untuk rakyat, dari segala sesuatu yang telah ditentukan oleh rakyat, itu semuanya impact-nya atau arahnya itu ke rakyat nanti semua ya, kayak gitu. Oke, jadi jawaban soal nomor 7 itu adalah delta, teori kedaulatan rakyat. Oke. Nah, untuk soal nomor 8 di sini soalnya bilang bahwa perbedaan pokok antara Pancasila dengan agama adalah A. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang lain. B. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang tua. C. Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembelihan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Delta, Pancasila tidak mengajarkan perilaku hidup tidak boros. Ataukah E. Pancasila tidak mengajarkan perbuatan baik. Nah, sebenarnya untuk soal nomor 8 itu gampang ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawabannya itu adalah Charlie. Tapi sebelum masuk ke pembahasan jawabannya itu Charlie, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Memang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu dia memang berbicara mengenai agama ya, bahwa setiap warga negara yang ingin memiliki status sebagai warga negara Indonesia itu harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya mereka itu harus memiliki satu agama. Jadi memang ada hubungan antara Pancasila dengan agama, tetapi antara Pancasila dengan agama itu dia adalah dua hal yang tidak boleh disamakan atau dua hal yang bisa dikatakan terpisah. Mengapa? Karena khusus mengenai pendalaman suatu agama itu dia tidak bakalan tidak bakalan dijelaskan atau tidak bakalan diatur lebih lanjut di dalam Pancasila, baik itu butir-butir Pancasila maupun aturan-aturan turunan yang berdasarkan pada Pancasila. Sebentar ya. Nah, kembali lagi ya, kayak gitu. Kemudian agama
itu juga dia apa namanya ya, itu dia berbicara tentang bagaimana seseorang itu dapat melakukan hubungan yang baik dengan Tuhannya mereka. Makanya di agama itu dijelaskan terkait apa itu iman, apa itu takwa, bagaimana tata cara beribadah yang kemudian hal tersebut tidak diatur atau tidak dibicarakan, tidak tidak disinggung di dalam Pancasila, baik itu nilai-nilainya maupun butir-butirnya ya. Nah, untuk opsi alfa, Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang lain, itu salah ya. Mengapa salah? Karena ketika kita bercermin ke sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, di situ ada yang di situ berlaku yang namanya asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan salah satu bentuk implementasinya adalah dengan melakukan penghormatan kepada orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Pancasila justru mengajarkan penghormatan kepada orang lain. Nah, yang kedua, Pancasila yang kedua juga diatur di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, yang artinya untuk mewujudkan yang namanya persatuan dan kesatuan antar warga negara di tengah kemajemukan kehidupan yang ada di Indonesia memang harus diwujudkan dengan adanya penghormatan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di situ dia bilang bahwa Pancasila untuk opsi Bravo ya, Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang tua, salah. Justru Pancasila mengajarkan penghormatan kepada orang tua. Kembali lagi ketika kita bercermin kepada sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini baru betul. Pancasila itu hanya memberikan jaminan atau memberikan pengakuan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada, bahwa setiap warga negara yang ingin mendapatkan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia itu harus beriman atau harus berketuhanan yang Maha Esa, yang diimplementasikan atau yang diwujudkan dengan memiliki satu agama. Pancasila itu bisa dikatakan hanya mengatur sebatas itu, hanya mengatur terkait penjaminan hak, penjaminan kebebasan, dan penjaminan atau pemberian pengakuan bahwa Tuhan yang Maha Esa dan agama itu ada. Tetapi terkait tata cara pelaksanaan keimanan ketakwaan dari agama-agama yang dimaksud, itu dikembalikan lagi ke agama masing-masing, tidak diatur secara lebih lanjut oleh Pancasila. Mengapa demikian? Karena tata cara penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, ya ketentuan-ketentuannya itu harus murni berasal dari Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh diatur atau tidak boleh berasal dari Pancasila. Dan memang kembali lagi ya, yang buat atau yang merumuskan Pancasila itu adalah orang, walaupun memang marwahnya kuat, nilai luhurnya ada, landasan bisa dijadikan sebagai landasan filosofis, bermakna filsafatis, tapi tetap yang membuatnya itu adalah manusia. Sedangkan terkait tata cara penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah hubungan antara individu atau sekelompok orang dengan Tuhannya mereka, sehingga manusia atau Pancasila itu tidak memiliki wewenang untuk ikut campur akan hal tersebut, kayak gitu ya. Kalau Delta, Pancasila tidak mengajarkan perilaku hidup tidak boros, salah ya. Error juga, Pancasila tidak mengajarkan perbuatan baik juga salah ya. Jadi jawabannya nomor 8 jelas, Charlie ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9 ya. Soalnya ini mengatakan bahwa lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan apakah A. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Agustus 1951, atau B. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951
tanggal 17 September 1951, atau C. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951, ataukah D. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 tanggal 17 November 1951, ataukah E. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 tanggal 17 Desember 1951. Ya, jadi sederhananya untuk jawaban nomor 9 itu adalah Charlie, ya. Yang mana lambang Garuda Pancasila lambang Garuda Pancasila itu ditetapkan sebagai lambang negara ya berdasarkan atas peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober tahun 1951. Dan kembali lagi yang menjadi karakteristik dari lambang Garuda Pancasila ini adalah karena di jantung burung Garuda itu dia dapat perisai, yang mana perisai itu dia terdapat 5 dan disitulah sebenarnya lambang-lambang atau lambang yang merupakan yang setiap sila begitu. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Di sini soalnya bilang sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan A. Padi berwarna hijau dan kapas berwarna merah putih, ataukah B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih, ataukah C. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah putih, atau D. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hitam putih, ataukah E. Padi berwarna merah dan kapas berwarna hijau tua atau hijau muda. Kira-kira apa jawabannya ini nomor 10? Ya, jadi sederhananya jawabannya nomor 10 itu adalah bravo ya. Jadi lambang sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dia dilambangkan dengan padi dan kapas, yang mana padinya berwarna kuning emas dan kapasnya juga berwarna hijau putih, seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita ke soal nomor. Di situ ada soalnya bilang bahwa rantai baja berwarna kuning emas melambangkan sila Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, ataukah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ataukah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini gampang jawabannya untuk soal nomor 11. Ya, jadi untuk soal nomor 11, lambang rantai baja berwarna kuning emas, itu dia melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, seperti itu. Kemudian kita ke soal nomor 12. Nah, di sini soal nomor 12 ya, masih terkait dengan lambang negara Garuda Pancasila. Di situ soalnya bilang bahwa pada leher Garuda tergantung dengan rantai sebuah perisai berupa jantung, di mana di tengah perisai terdapat garis tebal. Yang terdapat garis tebal melambangkan apakah garis tebal tersebut A. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang bersatu dan tidak terpisahkan, ataukah B. Semua sila dalam Pancasila bersatu padu, ataukah C. Kedaulatan Indonesia akan dipertahankan dengan sikap tegas jika ada pihak asing yang mencoba merongrongnya, ataukah D. Indonesia adalah negara kepulauan, ataukah E. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Ya, sebenarnya dari maknanya saja itu sudah bisa kita tebak ya, bahwa di situ ada sebuah rantai, kemudian di tengah perisai tersebut itu dia terdapat garis tebal. Dan sebenarnya garis tebal itu dia melambangkan atau bermakna bahwa
Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa seperti itu ya. Jadi bisa sebenarnya dikatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berada di tengah-tengah, atau bisa juga negara yang berada di tengah-tengah planet bumi, bisa dikatakan seperti itu. Karena memang letaknya berdasarkan bujur timur, bujur barat, lintang selatan, lintang utara, dan lain sebagainya, kita memang berada di tengah, sehingga kita adalah salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Dan juga memang dijelaskan bahwa secara geografis kita Indonesia itu dilalui oleh 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini juga sebenarnya garis khatulistiwa juga ada makna lainnya. Ini juga mempengaruhi iklim dan cuaca yang ada di Indonesia, yang mana kembali lagi bahwa karakteristik negara-negara dengan garis khatulistiwa sudah pasti dia adalah negara tropis ya, yang mana negara tropis karakteristiknya dia pasti dipenuhi atau disekelilingi dengan hutan hujan tropis, kemudian terkenal dengan adanya 2 musim yang bergonta-ganti setiap 6 bulan sekali, yakni musim hujan dan juga musim kemarau. Jadi untuk makna dan turunan-turunan dari garis tebal yang terdapat di tengah perisai ya pada leher Garuda Pancasila, ya kembali lagi itu bermakna bahwa Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa seperti itu ya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 13. Ini adalah soal yang yang menuntun kita untuk bernalar ya, atau untuk menghadirkan juga sebuah definisi terkait bangsa. Yang dimaksud dengan bangsa adalah apakah A, sekelompok besar manusia yang berasal dari satu keturunan, atau B, sekelompok besar manusia yang mempunyai adat istiadat, budaya, sosial, dan politik yang sama, yang hidup bersama dalam sebuah wilayah dan mempunyai pemerintahan yang sah, atau C, sekelompok besar manusia yang mempunyai kesamaan dalam sifat, watak, semangat, dan bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama, ataukah D, sekelompok besar manusia yang merasa sejiwa dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama, ataukah E, sekelompok besar manusia yang mempunyai pandangan yang sama perihal norma dan hukum sehingga dapat hidup bersama dalam sebuah wilayah. Oke, untuk menjawab soal seperti ini kita akan bedah satu persatu opsinya ya, untuk menemukan sebenarnya definisi dari bangsa itu apa sebenarnya yang lebih tepat. Nah, kalau alfa, sekelompok besar manusia yang berasal dari satu keturunan. Nah, sebenarnya ketika mereka hanya berdasarkan satu keturunan, itu dia bukan merupakan definisi dari bangsa, tetapi lebih tepatnya dia merupakan definisi dari suku. Nah, memiliki kesamaan keturunan, atau mereka itu dikelompokkan berdasarkan satu keturunan ya, seperti itu, makanya mereka dikatakan sebagai suku. Tetapi kembali lagi ketika kita bercermin kepada bangsa Indonesia itu sendiri ya, kita tidak hanya berdasarkan satu keturunan. Bangsa Indonesia itu dia hadir berdasarkan keturunan yang berbeda-beda. Sejarah masuknya saja atau sejarah peradabannya saja manusia yang ada di Indonesia, atau sejarah peradabannya saja pribumi, itu pada dasarnya keturunannya itu sudah berbeda. Ketika kita kembali membaca buku sejarah, ya kita itu berasal dari 2 komunitas dunia besar, yakni kita berasal dari Deutero-Melayu dan Proto-Melayu, yang dari segi keturunannya saja sudah berbeda ya, seperti itu. Jadi semua bangsa orang atau semua bangsa Indonesia itu tidak hanya berdasarkan satu keturunan ya, keturunannya itu berbeda-beda. Oke, sekarang kita ke soal maksud saya ke opsi Bravo. Di situ dia bilang bahwa sekelompok besar manusia yang mempunyai adat istiadat, budaya, sosial, dan politik yang sama, yang hidup bersama dalam sebuah wilayah dan mempunyai pemerintahan yang sah.
Nah, kembali lagi ketika kita bercermin ke bangsa kita, bangsa Indonesia, adat istiadatnya kita, budayanya kita, itu dia tidak satu, tetapi banyak dan tidak sama, tetapi berbeda-beda. Makanya khusus untuk frasa yang sama di sini itu adalah frasa yang salah. Yang sosial, budaya, politik. Saya izin mematikan kamera ya, soalnya saya menjelaskan sambil hidung saya juga kayak rada-rada gatal. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ya budayanya kita itu tidak sama, adat istiadatnya kita juga tidak sama. Maka ini juga berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat dan budaya politik yang ada di negara kita juga tidak bakalan sama walaupun kita berada dalam satu naungan pemerintah yang sah, yakni pemerintah pusat seperti itu. Berarti bukan bravo jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat Charlie. Nah, di sini dia bilang, opsinya bilang, sekelompok besar manusia yang mempunyai kesamaan dalam sifat, watak, dan semangat dan bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama. Ya, mengapa? Yang menjadi poin, yang menjadi benang merah kesalahan di opsi Charlie itu adalah ini kesamaan dalam sifat. Kembali lagi, sifat-sifat sifat-sifat setiap orang yang merupakan bangsa Indonesia itu pada dasarnya berbeda-beda. Dibuktikan misalnya ketika ada kontestasi politik berupa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah serentak, ya pasti mereka mempunyai pilihan yang berbeda-beda sehingga contohnya itu misalnya rapat sidang komisi di DPR misalnya. Nah, itu baru kelompok sebagian kecil, belum bangsa kita secara keseluruhan, ya berarti Charlie salah. Nah, sebenarnya jawaban untuk soal nomor 13 itu adalah delta, ya. Bangsa itu dapat diartikan sebagai sekelompok besar manusia yang merasa sejiwa dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kembali lagi, kita Indonesia walaupun kita berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat, berbeda ras dan lain sebagainya, tetapi karena kita mengecap dirinya kita adalah bangsa Indonesia, maka kita juga harus merasa sejiwa dengan individu lainnya seperti itu. Dan memang pada dasarnya kita ditakdirkan untuk hidup bersama, menaungi langit yang sama, menaungi tanah yang sama, yakni negara Indonesia. Dan untuk mencapai tujuan bersama juga sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam alinea keempat Pancasila, ya, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini juga ya untuk opsi error, sekelompok besar manusia yang mempunyai pandangan yang sama. Kembali lagi, pandangan setiap individu yang merupakan bangsa Indonesia itu dia berbeda-beda. Apalagi kacamata pemaknaannya orang tentang norma atau tentang keberlakuan hukum di suatu negara, khususnya Indonesia, itu juga berbeda-beda, ya. Makanya bukan error jawabannya. Jadi kembali lagi untuk soal nomor 13, jawabannya itu adalah delta, ya. Oke. Baik, sekarang kita ke soal nomor 14. Makna norma hukum bersifat memaksa adalah A. Hukum dibuat untuk ditaati, apabila melanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut. Ataukah B.
hukum dibuat untuk ditaati, apapun juga tidak diperbolehkan untuk melanggarnya. Ataukah C, hukum dibuat untuk ditaati, jika dilanggar dan pelanggaran tersebut belum tercantum, maka hukum akan direvisi. Ataukah D, hukum dibuat untuk ditaati dengan pengecualian atas sanksi atau pelanggaran yang terbilang kecil. Ataukah E, semua warga negara dipaksa untuk mematuhi hukum yang dibuat. Oke, nah dari sini sebenarnya dapat kita simpulkan untuk soal nomor 14 itu adalah alfa ya. Nah, jadi di sini namanya norma ya. Nah, kembali lagi ketika kita berbicara tentang norma, salah halnya ketika kita berbicara mengenai kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dasar atau aturan-aturan dasar yang berlaku di negara kita ya, yang mana norma yang berlaku di negara kita itu ada 4. Ada yang namanya norma agama, kemudian ada yang namanya norma hukum, ada yang namanya norma kesopanan, dan ada juga yang namanya norma kesusilaan ya, seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk norma hukum itu dia bersifat memaksa karena memang hukum dibuat untuk ditaati. Dan apabila kita melanggar hukum, maka pelaku pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dia lakukan. Nah, contohnya misalnya ketika ada orang melanggar lalu lintas, bisa jadi dia bakalan ditilang, kemudian dikenakan denda administrasi. Contoh lagi misalnya ketika ada orang melakukan tindak pidana pencurian, ya otomatis dia bakalan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara misalnya, atau pidana kurungan, atau bisa juga mendapatkan sanksi denda seperti itu ya. Nah, untuk soal Bravo, hukum dibuat untuk ditaati, siapapun juga tidak diperbolehkan untuk melanggarnya. Memang benar hukum dibuat untuk ditaati, nah tetapi siapapun tidak diperbolehkan untuk melanggarnya. Ini sebenarnya yang menjadi polemik yang akan kita bahas ya. Sebenarnya ada beberapa kasus atau ada beberapa peristiwa di mana melanggar hukum itu adalah hal yang diperbolehkan. Contohnya saja, misalnya ya, ketika kita dalam di keadaan genting, nyawanya kita terancam dibunuh dan lain sebagainya, ya, maka untuk melakukan pembelaan diri, ya pasti kita harus melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perlawanan, ya. Contohnya, kita menembak seseorang, tetapi alasan kita menembak seseorang ya karena seseorang itu juga mengajukan pistol kepada kita sehingga itu ancaman terhadap nyawanya kita. Nah, atas dasar pembelaan diri tersebut karena kita juga memiliki hak untuk pembelaan, maka di situ sebenarnya pelanggaran terhadap hukum itu diperbolehkan. Kita tidak diperbolehkan untuk menembak atau menyakiti orang lain, tapi ketika kita dalam keadaan terancam atau dalam keadaan genting, itu diperbolehkan. Contohnya lagi misalnya dalam lalu lintas. Polisi itu dapat mengarahkan kendaraan untuk melanggar lampu merah ketika polisi lalu lintas itu berpendapat bahwa ketika tidak dilakukan hal tersebut akan menimbulkan kemacetan pada satu arah ya. Dan untuk istilah hukumnya sendiri itu dinamakan sebagai diskresi atau keadaan memaksa ya. Misalnya lagi ambulans itu diperbolehkan untuk melanggar lampu lalu lintas karena ambulans itu ada privilege-nya atau ada keistimewaannya karena dia menghadapi suasana genting, hal yang genting sehingga dia diperbolehkan untuk melanggar lampu lalu lintas kayak gitu ya. Oke, selanjutnya untuk opsi C, hukum dibuat untuk ditaati. Jika dilanggar dan pelanggaran tersebut belum tercantum, maka
hukum akan dilakukan revisi. Hukum dibuat untuk ditaati jika dilanggar dan pelanggaran tersebut belum tercantum. Sebenarnya maka hukum akan dilakukan revisi, bukan hukum yang direvisi ya, tetapi biasanya ketika ada suatu delik atau suatu misalnya kayak ketentuan terkait tindak pidana yang belum diatur oleh hukum, itu tidak dilakukan revisi terhadap hukumnya, tetapi justru dibuatkan produk hukum baru berupa undang-undang atau biasa juga berupa peraturan pemerintah yang bersifat khusus untuk mengatur terkait sesuatu ya. Nah, ini juga ketika kita juga belajar terkait ketatanegaraan ya, ini penting juga untuk kakak-kakak semua ketahui. Ketika kita belajar terkait ketatanegaraan dan ketika kita dihadapkan dengan masalah, ketika ada sesuatu yang belum ada ketentuan yang mengaturnya, maka untuk mengatasi hal tersebut kita bisa itu bisa dikeluarkan ketentuan atau aturan baru atau produk hukum baru terkait hal tersebut ya. Nah, contohnya saja, sama itu juga terkait narkotika. Kan narkotika itu dia secara rinci itu dia tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Makanya dibuatkan undang-undang tersendiri, ketentuan tersendiri untuk mengatur terkait pidana narkotika dan penggunaan obat-obatan terlarang termasuk juga zat adiktif dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk delta hukum dibuat untuk ditaati dengan pengecualian atas sanksi untuk pelanggaran yang terbilang kecil. Nah, sebenarnya tidak ada sebenarnya pengecualian sanksi ya, karena memang pelanggaran-pelanggaran hukum itu memang juga dapat diklasifikasikan, ada yang namanya pelanggaran ringan, ada yang namanya pelanggaran sedang, dan ada juga yang namanya pelanggaran berat atau yang istilahnya juga dikatakan sebagai extraordinary crime seperti itu. Nah, untuk pelanggaran itu sendiri juga ditetapkan juga biasanya sanksi-sanksinya mulai dari sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana yang merupakan bisa dikatakan sebagai ultimum remedium atau sanksi luar biasa ya, finalnya seperti itu ya. Jadi walaupun pelanggaran sekecil apapun, apabila ada ketentuannya diatur secara hukum, maka pasti akan ada sanksinya walaupun ketika hal tersebut masih berupa sanksi administratif. Contohnya saja misalnya ya, pelanggaran lalu lintas ya, tilang itu ya kita bilang lalu lintas itu misalnya melanggar lampu merah atau tidak pakai helm itu merupakan pelanggaran kecil ya, memang betul, tetapi disesuaikan juga sanksinya ya, makanya ada juga istilah sanksi administratif. Nah, begitupun juga misalnya ketika ada orang tanam pohon mangga, tetapi ranting pohon mangganya itu dia sudah masuk ke halamannya orang ya. Jadi secara perdata bagian pohon mangga yang sudah masuk ke halaman orang lain itu dia sudah bukan miliknya tetapi milik orang yang dimasuki lahannya kayak gitu. Nah, kalau error semua warga negara dipaksa untuk mematuhi hukum yang dibuat juga tidak ya. Mengapa? Karena warga negara juga itu dia mempunyai hak untuk melakukan melakukan misalnya ya di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, setiap warga negara itu dia berhak untuk mengajukan permohonan judicial review jika misalnya ada undang-undang yang bermasalah ya. Jadi bisa dilakukan permohonan bahwa ada undang-undang yang bermasalah yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau amanah konstitusi. Bisa juga ketika hal tersebut terkait hukum yang ketika berkaitan dengan hal-hal yang di bawahnya, misalnya peraturan pemerintah juga dapat diujikan terhadap undang-undang ketika ada peraturan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan isi dari suatu undang-undang dan lain sebagainya. Dan tidak ada unsur pemaksaan di sini karena masyarakat itu dia berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 28. Oke, jadi jelas ya 14 itu jawabannya adalah alfa.
Nah, baik. Sekarang kita ke soal nomor 15. Tujuan utama dibentuknya hukum adalah untuk A. Menciptakan keseragaman pendapat dalam masyarakat, atau B. Menciptakan masyarakat yang tertib dan aman, C. Menciptakan masyarakat yang patuh pada penguasa, D. Menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, ataukah E. Menciptakan masyarakat yang dapat memahami hukum secara benar. Ya, oke. Nah, seperti soal-soal sebelumnya, soal nomor 15 juga merupakan salah satu soal yang memiliki dua opsi, lebih dari satu opsi yang benar, sehingga tantangan untuk soal nomor 15 kita harus mampu mencari kira-kira yang mana opsi yang paling benar ya untuk jawaban soal nomor 15. Nah, sekarang kita ke opsi alfa. Untuk menciptakan keseragaman pendapat dalam masyarakat ini tidak mungkin untuk keseragaman pendapat di masyarakat itu tidak mungkin tercipta ya, karena kembali lagi setiap orang itu dia memiliki kacamata, pendapat atau pemikiran yang berbeda-beda terkait sesuatu. Sehingga sekuat apapun hukum mengatur untuk menyamaratakan pendapatnya mereka semua itu tidak bakalan bisa terlaksana ya, seperti itu. Nah, sedangkan B, menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. B benar karena memang salah satu tujuan utama dibentuknya hukum supaya masyarakat itu bisa tertib dan masyarakat itu bisa aman. Kalau Charlie menciptakan masyarakat yang patuh pada penguasa juga salah, karena kembali lagi penguasa sebenarnya ketika kita berkaca pada Indonesia ya kembali lagi kekuasaan tertinggi itu dia berada di tangan rakyat, sehingga bukan rakyat yang harus patuh pada penguasa, tetapi penguasa lah ceritanya yang harus patuh kepada rakyat, karena memang penguasa dihadirkan di negara ini selain sebagai simbolisasi atau tenaga dalam penyelenggaraan negara, penguasa juga atau wakil rakyat juga itu dapat dikatakan sebagai pelayan ya, pelayan bagi masyarakat atau rakyat, makanya mereka statusnya dikatakan sebagai wakil rakyat kayak gitu. Nah, kalau Delta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera juga betul. Nanti kita bandingkan dengan opsi Bravo. Kalau error menciptakan masyarakat yang dapat memahami hukum secara benar. Nah, kembali lagi untuk memahami hukum, ya ada juga kalanya orang berpendapat atau memiliki pemikiran secara subjektif, ada juga kalanya orang memiliki pemikiran secara objektif, sehingga nilai benar atau tidaknya seseorang memahami sebuah hukum itu dia tidak dapat terukur, ya berarti bukan error jawabannya. Nah, sebenarnya jawaban yang paling tepat itu adalah Bravo yang menciptakan masyarakat yang tertib dan aman kayak gitu, karena ketentuan-ketentuan yang namanya ketertiban, kemudian menghadirkan juga keamanan, karena hukum itu juga hadir supaya masyarakat itu aman, tidak ada perbuatan berandal, tidak ada perbuatan pidana dan lain sebagainya. Nah, yang semana sebenarnya nanti ketika masyarakat itu sudah merasa tertib dan masyarakat itu sudah merasa aman dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara, maka disitulah keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh mereka ya. Sehingga dari sini ketika kita memaknai tujuan utama atau berbicara mengenai tujuan utama, maka jawaban yang Bravo. Oke, sekarang kita ke soal nomor 16. Selain kerukunan internal beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal lain yang masuk dalam kerukunan beragama lainnya adalah kerukunan antar umat beragama dengan tokoh adat dan budayawan, atau B, kerukunan antar umat beragama dengan kekuatan sosial dan politik di Indonesia, ataukah C, kerukunan antar umat beragama dengan kawan dan ilmuwan, ataukah E, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, ataukah E, kerukunan antar umat beragama dengan umat beragama lainnya di dunia internasional. Kira-kira apa jawabannya ini?
Nah, jadi ketika kita berbicara terkait kerukunan umat beragama itu ada 3 ya. Yang pertama adalah kerukunan intern beragama. Artinya kerukunan intern beragama itu dia berbicara tentang kerukunan antara satu individu dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam agama yang sama. Nah, misalnya ketika mereka beragama Islam berarti kerukunan antar sesama umat Islam. Ketika mereka misalnya umat Katolik berarti yang dibicarakan di sini adalah kerukunan antar sesama umat Katolik dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu adalah kerukunan antar umat beragama ya, seperti itu. Nah, kerukunan antar umat beragama berbicara terkait hubungan antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lainnya. Seperti misalnya hubungan antara umat agama Islam dengan umat agama Kristen Protestan, bagaimana caranya mereka dapat menjalin hubungan, interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Serta ya, saya lanjutkan. Serta ada juga hubungan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah delta ya. Dengan ya. Jadi setiap umat beragama juga harus menjalin hubungan, kerukunan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah ya. Karena misal ya terkait kebijakan-kebijakan atau usulan-usulan yang nanti dirasakan oleh dirasakan oleh para pemeluk-pemeluk agama. Misalnya seperti sekarang kebijakan untuk tidak menjalankan sholat Id, sholat Jumat di masjid di tengah pandemi, itu kan semuanya berdasarkan keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Sehingga umat beragama juga harus menjalin kerukunan yang baik, hubungan yang baik dengan pemerintah juga. Jadi ingat ya, ada 3 kerukunan umat beragama, intern beragama, antar umat beragama, serta umat beragama dengan pemerintah. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 17. Ancaman terhadap suatu wilayah pada dasarnya merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan pengertian wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan, B. politik, C. hukum, ataukah D. kebudayaan. Karena untuk soal nomor 17 ya hukum. Ya. Nah, jadi ancaman yang dapat mengganggu berjalannya penyelenggaraannya negaranya kita itu biasa dari 2 aspek. Ada ancaman yang berasal dari internal dan ada juga ancaman yang berasal dari eksternal. Ketika ancaman itu berasal dari internal, berarti ancaman itu berasal dari warga masyarakat atau warga negara Indonesia itu sendiri ya. Jadi anggaplah misalnya ada golongan-golongan anti pemerintahan atau ada radikalisme atau ada warga negaranya kita yang membentuk kelompok kelompoknya ini merupakan kelompok pemberontak ya. Ini sendiri. Nah, kemudian adapun ancaman yang berasal dari luar itu misalnya intervensi yang dilakukan negara lain terhadap negaranya kita dalam jumlah yang besar. Misalnya sekarang Cina ya,
Nah, kalau menurut pendapat saya, intervensi negara Cina dengan Indonesia itu dia sudah sangat besar dan sangat mengancam wilayah kedaulatan negaranya kita. Dibuktikan dengan yang pertama. Saya pribadi mengamini bahwa memang 71% hutang, kurang lebih 70 hingga 71% hutang Indonesia Indonesia itu berasal dari Cina. Nah, tetapi dia asing yang berasal dari Cina untuk bekerja di Indonesia, baik itu tenaga kerja kasar atau tenaga kerja. Nah, kemudian ada investor atau bidang usaha patungan yang dilakukan oleh Cina di Indonesia yang bermasalah, ya. Itu juga merupakan bagian dari intervensi itu. Nah, yang lebih parahnya lagi ya, kedaulatan laut Indonesia. Cina pribadi mengatakan bahwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Kepulauan Natuna itu dia merupakan cara tradisional mereka dalam melakukan penangkapan ikan, dan mereka masih mengecap bahwa laut Natuna itu dia masih merupakan bagian dari Laut Cina Selatan, ya. Ini juga bagus untuk kita bahas, sehingga sih merupakan wilayah kedaulatan negara Cina, sehingga nelayan-nelayan Cina itu dilindungi oleh kapal besar, itu ada kan intervensi, khususnya intervensi. Nah, jadi sebenarnya itu merupakan pengertian wawasan Nusantara dalam bidang hukum, ya. Nah, jadi di sini juga hukum berperan penting bagaimana caranya kita melawan yang namanya ancaman, menghadapi tantangan internasional. Hukum juga memberikan kekebalan baik bagi warga negara itu sendiri maupun bagi negara dalam melakukan penyelenggaraan negara itu sendiri, ya. Oke, sekarang kita percepat saja ya. Kita ke soal nomor 18, soalnya pengamalan sila persatuan Indonesia diantaranya adalah dengan sikap pertama melalui musyawarah untuk mufakat, B menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia, C membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan Indonesia, ataukah D tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain, ataukah E menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke. Apa namanya ya? Sekarang bisa kita maknai satu persatu ya, karena dari soal ini juga sama seperti soal-soal sebelumnya, lebih dari satu opsi yang benar. Berarti kita dituntut untuk menganalisis kira-kira opsi yang paling benar itu opsi yang bersama sebagai tujuan utama. Kepentingan bersama itu memang merupakan pengejawantahan dari persatuan Indonesia, karena untuk menjalin persatuan dan kesatuan ya jelas kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Tetapi ketika kita baca dengan saksama opsi alfa, maka bahasanya itu lebih merujuk pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena memang di salah satu nilai yang terkandung dalam statuta ini mengedepankan, kita fokuskan juga pada ini, ada istilah musyawarah untuk mufakat yang merupakan juga pengejawantahan ya atau implementasi dari sila keempat Pancasila. Nah, kemudian menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa lain di dunia. Nah, sebenarnya kita tidak boleh bersikap seperti itu ya. Mengapa? Karena ketika kita menggunakan bangsanya kita, negaranya kita di antara bangsa-bangsa dan negara-negara lain, maka hal itu akan merujuk pada kita akan menyepelekan atau itu dia
tidak, dan hal-hal tersebut sebenarnya yang memicu terjadi konflik internasional atau konflik antar negara. Sekarang kita ke opsi Charlie, membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan. Sebenarnya saya kurang setuju di sini ketika dia menggunakan frasa membaur dengan adat dan kebiasaan lain. Mengapa? Karena ketika ada individu atau masyarakat yang berbaur dengan adat dan kebiasaannya mereka, ya, dan hukum adaptasi pada dasarnya tidak boleh seperti itu, ya. Walaupun memang ada peribahasa di mana tanah hijau kita itu tidak boleh kaitan dengan adat yang berkaitan dengan kebiasaan, karena hal tersebut sebenarnya akan mempengaruhi atau akan terjadi pengubahan. Ya, saya lanjutkan. Boleh berbaur, tetapi kita tetap harus menyesuaikan, ya. Artinya tidak melepas nilai-nilai yang kita pegang teguh, yakni nilai adat istiadat dan kebiasaan. Kalau Delta tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain juga salah, ya. Jadi jawabannya nomor 18 itu adalah error, ya, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan sebagaimana yang dimaksud sila persatuan Indonesia, ya, kayak gitu. Jadi jawabannya 18 itu adalah error. Nah, kalau 19, makna fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah apakah A, menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat untuk demi kemajuan rakyat Indonesia, atau B, menerima perkembangan teknologi dan teknologi kepribadian bangsa, atau C, menerima perkembangan teknologi, perkembangan dengan undang-undang yang ditetapkan pemerintah, atau D, menerima perkembangan teknologi, pengetahuan, dan perkembangan masyarakat. Ya, baik, saya lanjutkan. Maaf ya, ada kendala jaringan. Ya, atau apakah C, menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan hal, atau D, menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan pemerintah, dan E, menerima perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat.
Oke, ini sebenarnya jelas jawabannya ya. Salah satu fungsi Pancasila itu dia bersifat dinamis dan juga bersifat transparan. Pancasila itu dijadikan sebagai alat sterilisasi dan filterisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya-budaya yang berasal dari luar untuk diterapkan di negara kita. Dan kekuatan dari Pancasila, maruah dari Pancasila itu juga dapat menentukan apakah suatu ilmu pengetahuan dan teknologi atau suatu kebudayaan atau suatu paham itu dapat diberlakukan di negaranya kita atau tidak, karena Pancasila juga memiliki fungsi penyesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku di kehidupan masyarakat Indonesia. Itu yang merupakan sekarang opsi alfa itu salah. Mengapa salah? Karena diterapkan demi kemajuan rakyat Indonesia. Tetapi serta-merta iptek dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Misalnya hal tersebut lebih ke arah liberal misalnya, atau lebih ke arah terlalu sosialis misalnya, atau cenderung ke paham komunisme misalnya, walaupun demi kemajuan rakyat kita kayak gitu. Kemudian kalau Bravo menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa, ini baru benar ya. Jadi jawabannya opsi Bravo, jawabannya 19 itu adalah Bravo. Mengapa? Kita bisa dinamis, kita bisa Pancasila itu dia juga mengikuti perkembangan zaman, asal hal tersebut itu dia harus sesuai dengan kepribadian bangsa itu. Dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, misalnya sesuatu yang arahnya buat ke paham-paham komunisme atau untuk sosialis murni misalnya, itu tidak diperkenankan untuk berlaku ya. Oke, kita ke soal terakhir. 20. Selain norma kesusilaan dan 4 macam norma dalam masyarakat adalah norma dan norma hukum, B norma sosial, budaya, ataukah norma hukum dan norma budaya. Saya pribadi rasa ini sudah jelas. Ada 4 norma yang soalnya tadi itu ada soal yang kita langkahi, soal yang memberikan pandangannya terhadap perubahan sama Pancasila ya.
Nah, ini saya sudah dapatkan ya. Yang satunya lagi itu ada namanya Wahid Hashim. Ini yang saya lupa. Empat ya, Kasman Singo Ki Bagus Hadikusumo, Tuku Muhammad Hasan, Wahid Hashim. Oke, baik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan sampai sini, saya rasa kelas kita hari ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu dapat bermanfaat untuk mempermudah kita dalam menjawab PNS nantinya. Sekian dan terima kasih. Itu marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing untuk menutup kelas ini. Berdoa dimulai. Oke. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa semuanya.